untuk produk tersebut di muka, tapi tidak mengirimkan produknya sampai tanggal kemudian di masa depan. Selamat datang di Financial Post, tempat ngobrol santai seputar dunia akuntansi dan keuangan. Di kesempatan ini, mari kita bahas mengenai bagaimana fraud akuntansi dilakukan dengan menaikkan pendapatan. Sebelum membahasnya, kamu perlu memahami bahwa fraud akuntansi ini berbeda dengan fraud korporat dan fraud terkait pekerjaan. Fraud akuntansi memang termasuk ke dalam fraud korporat, namun fraud korporat sendiri lebih luas dan mencakup beberapa fraud lainnya seperti insider trading, suap, dan pencucian uang. Kalau fraud terkait pekerjaan, ini dilakukan manajemen atau karyawan untuk kepentingan pribadi, misalnya pencurian aset atau pengajuan penggantian biaya palsu. Kalau fraud akuntansi sendiri, sifatnya memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan transaksi, menciptakan gambaran palsu tentang kesehatan keuangan perusahaan, atau menghindari pengungkapan yang sebenarnya. Ini bisa melibatkan perorangan atau kelompok dalam perusahaan yang dengan sengaja menyesatkan investor, pemegang saham, otoritas hukum, regulator, serta masyarakat umum. Perusahaan melakukan fraud akuntansi bisa dengan beberapa cara, seperti meningkatkan penjualannya, tidak mencatat biaya yang harus diakui dalam suatu periode akuntansi, atau dengan sengaja menyajikan dengan salah nilai aset dan kewajiban. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai bagaimana fraud akuntansi dilakukan dengan meningkatkan penjualan atau pendapatan dan bagaimana teknik-teknik untuk melakukannya. Suatu perusahaan dikatakan melakukan fraud akuntansi jika meningkatkan penjualannya dengan cara yang tak seharusnya. Misalnya, perusahaan XYZ mengalami kerugian atau tak menghasilkan pendapatan sesuai target. Untuk menutupi situasi ini, perusahaan mengklaim menghasilkan lebih banyak penjualan dalam laporan keuangannya daripada yang sebenarnya. Jika perusahaan meningkatkan penjualannya, ini bisa mendorong kenaikan harga saham dan menciptakan gambaran palsu mengenai kinerja dan kesehatan keuangannya. Untuk meningkatkan penjualannya, perusahaan bisa menggunakan 4 teknik yang umum, yaitu skema penagihan dan penahanan atau bill and hold scheme, channel stuffing, memajukan waktu pengakuan pendapatan, dan membuat penjualan fiktif. Skema bill and hold adalah jenis perjanjian penjualan yang memungkinkan pembayaran dilakukan sebelum pengiriman barang. Ini merupakan perjanjian penjualan di mana penjual menerbitkan tagihan kepada pelanggan untuk produk tersebut di muka, tapi tidak mengirimkan produknya sampai tanggal kemudian di masa depan. Contoh strategi ini adalah seperti yang dilakukan Sunbeam tahun 96. Sunbeam meyakinkan pengecer untuk membeli pelangganan gas 6 bulan sebelum dibutuhkan. Sebagai imbalan, pengecer mendapat diskon besar. Awalnya, Sunbeam mencatat penjualan dan keuntungan sebesar $35 juta dalam transaksi bill and hold ini. Tapi pas auditor perusahaan menemukan hal ini, Sunbeam mengoreksi $29 juta pendapatannya tersebut dan mengakui bahwa pendapatannya diakui terlalu cepat. Pada skema bill and hold, penjual seharusnya tidak mengakui penjualan sebelum barang dikirim ke pelanggan dan mengakui pembayaran tersebut sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka sendiri bukanlah merupakan pendapatan, namun suatu kewajiban yang dilaporkan di neraca. Kemudian cara kedua untuk membesarkan pendapatan atau penjualan adalah dengan menggunakan teknik channel stuffing. Teknik ini dilakukan oleh perusahaan dengan mengirimkan lebih banyak produk ke distributor atau pengecer daripada sebenarnya bisa dijual. Kemudian, perusahaan mencatat semua produk yang dikirim sebagai penjualan. Meskipun sebagian besar dari produk tersebut nantinya akan dikembalikan di masa depan. Jadi, bayangkan situasinya seperti ini. Perusahaan A ingin meningkatkan pendapatannya pada akhir tahun karena belum mencapai target. Mereka memutuskan mengirim banyak produk ke distributor atau pengecer lebih banyak dari yang biasanya dipesan atau dibutuhkan. Distributor atau pengecer mungkin terbebani oleh jumlah produk yang tidak dapat mereka jual, dan sebagian besar barang tersebut kemudian dikembalikan ke perusahaan
namun di tahun berikutnya. Di sisi perusahaan A, mereka mencatat semua produk yang dikirim sebagai penjualan dalam laporan keuangan akhir tahunnya. Ini bisa menciptakan ilusi bahwa perusahaan tersebut telah meraup pendapatan besar atau sesuai target. Padahal, sebagian besar dari penjualan tersebut hanya bersifat sementara atau palsu karena sebagian besar produk akan dikembalikan di masa depan atau di tahun berikutnya. Saat pengembalian tersebut, perusahaan A harus menyesuaikan kembali piutang usahanya dan pada akhirnya laba bersih atau laba ditahannya. Cara ketiga untuk meningkatkan penjualan adalah dengan memainkan waktu pengakuan pendapatan. Caranya adalah dengan memajukan pengakuan pendapatan dari penjualan masa depan ke periode saat ini dengan cara yang berlebihan. Misalnya, perusahaan menandatangani kontrak atau kesepakatan untuk proyek yang akan diperkirakan selesai dalam beberapa bulan ke depan, dan daripada menunggu sampai proyek sebenarnya telah selesai, mereka memutuskan untuk mengakui pendapatan tersebut secara penuh atau dengan porsi yang berlebihan pada periode akuntansi saat ini. Karena pengakuan pendapatan berbasis akrual, ini memungkinkan untuk dilakukan bahkan jika hanya sebagian kecil atau tidak ada pembayaran yang telah diterima. Meski demikian, tindakan ini bertentangan dengan prinsip akrual itu sendiri yang menyatakan bahwa pendapatan bisa diakui ketika layanan telah diselesaikan sesuai progresnya, tidak lebih dan tidak kurang. Skema penjualan fiktif adalah cara penipuan di mana perusahaan mencatat penjualan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Ini dilakukan dengan membuat faktur atau catatan penjualan atas nama pelanggan, tetapi barang atau layanan tidak pernah dikirim atau diberikan kepada pelanggan tersebut. Sebagai akibatnya, perusahaan mencatat pendapatan yang tidak berdasar yang pada kenyataannya tidak didukung oleh transaksi nyata. Misalnya, perusahaan X ingin menaikkan pendapatannya, mereka menciptakan faktur-faktur palsu atas nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pembelian sebenarnya. Faktur-faktur ini mencantumkan barang atau layanan yang tidak pernah dikirim atau diberikan ke pelanggan. Dengan mencatat penjualan fiktif ini, perusahaan menciptakan kesan telah mencapai tingkat penjualan yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Namun, karena tidak ada transaksi sebenarnya yang terjadi, tidak ada pembayaran yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan dan barang atau layanan tidak pernah dikirim. Sekian pembahasan mengenai bagaimana perusahaan melakukan fraud akuntansi dengan meningkatkan penjualan atau pendapatan serta teknik-teknik yang dapat dilakukannya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.